Otak kanan dan otak kiri. Di sini kita akan membahas tentang dominasi otak kanan dan otak kiri berdasarkan pengalaman selama analisa di Sidik Jari Bakat. Nah, dominasi otak itu akan terlihat karakternya, jadi belum mendominasi, cuma terlihat sedikit-sedikit gitu ya. Jadi cara berpikir atau sudut pandangnya aja yang terlihat itu ketika di lebih dari 3%. Jadi kalau udah lebih dari 3% itu terlihat tapi tidak mendominasi. Nah, kalau lebih dari 5%, kemarin saya ambil ke 6%. Ternyata lebih dari 5% itu aja udah terlalu dominan, udah kelihatan banget kalau dia itu otak kiri atau otak kanan. Nah, di sini dominasi otak itu mempengaruhi apa aja sih? Yaitu satu, perilaku. Perilakunya nanti akan terlihat, oh ini otak kanan, otak kiri gitu. Kemudian di cara berpikir, kemudian di cara bekerja, kemudian ketahanan fisik. Jadi ada bedanya antara otak kanan dan otak kiri di fisiknya. Kemudian kemampuan memori dan kecepatan belajar. Nah, di sini ini dari hasil pengalaman saya ya. Jadi saya tidak menggunakan referensi. Jadi ini pengalaman saja, bukan dari referensi manapun gitu. Nah, otak kanan itu lebih suka bicara daripada berpikir. Nah, otak kiri itu lebih suka berpikir daripada bicara. Jadi kalau biasanya otak kiri lebih pendiam, kemudian otak kanan lebih suka bicara. Kalau saya sendiri itu di dominan otak kiri. Jadi kalau suruh ngomong itu susah banget. Bisa dilihat kalau ngomong saya itu kan ngomong nggak lancar ya, pakai nggak kayak gitu. Jadi kalau otak kanan dominan, saya di dominan 6,6% lebih besar. Jadi kalau ngomong ya susah gini. Jadi saya ini video udah saya ulang-ulangi, tapi tetap aja masih kalau ngomong pakai gitu kan. Jadi kalau otak dominan otak kiri, kemudian jadi public speaking ya pusing. Kenapa? Karena nah lagi kan itu butuh tenaga besar untuk untuk ngomong itu butuh tenaga besar. Jadi saya ngomong, misal saya ngomong gini, itu butuh apa ya, otaknya itu mikir terus apa yang mau diomongin, runtutannya udah jelas belum. Nah, seperti itu. Nah, kalau otak kanan itu ngomong terus satu hari itu seperti nggak ada lelahnya. Otak kanan. Yang otak kanan ini ngomong terus nggak lelah. Tapi kelemahannya kalau otak kiri itu ngomong, dia ada isinya. Jadi isinya itu runtut. Step 1, kemudian step kedua, step ketiga, step keempat. Jadi ngomongnya pakai analisa dan logika. Jadi berpikir 1, kemudian kedua, setelah ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kalau otak kanan itu bisa ngobrol selama apapun, tapi tidak tersusun. Jadi kadang sedang ngomongin A, kemudian lompat ke C, kemudian dia ngomongin lagi ke B. Jadi seperti itu. Namun dia ngomongnya lancar. Jadi kalau public speaking, otak kanan itu ngomongnya lebih lancar. Nah, otak kiri itu bukan public speaking, tapi di penjelasan langkah-langkah seperti SOP, seperti penjelasan apa ya, penjelasan yang membutuhkan logika dan cara urutan materinya itu runtut. Nah, itu otak kiri. Kemudian otak kanan itu bekerja berbasis improvisasi. Maksudnya gini, jadi seperti orang yang nggak punya rencana, namun punya improv yang sangat cepat. Misal ada masalah gitu ya, dia langsung bisa, oh ini cepet gitu. Itu otak kanan. Beda lagi dengan otak kiri. Kalau otak kiri itu berbasis rencana. Ketika ada masalah, lama itu. Mikirnya lama itu. Contohnya saya sendiri, kalau saya main bola, itu mikir ini bola mau diapain gitu. Jadi cuma nendang aja harus mikir. Oh, ini nendang pakai punggung apa itu, punggung kaki atau pakai yang dalam, atau jadi pakai teori.
Nah, ketika mau udah diputuskan, oh ini mau nendang pakai jempol gitu ya. Oh, bolanya udah sampai belakang. Jadi otak kiri untuk bekerja di lapangan ya susah. Wong saya aja kalau misalnya nyetir gitu, ada apa itu, ada orang nyebrang, itu bingung kok. Bingung dan sebingung-bingungnya, butuh tenaga yang besar untuk oh ini mau ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi nggak bisa smooth gitulah. Jadi cara kerjanya itu nggak smooth. Jadi pakai otak, ya otak kiri gitu. Jadi pakai otak. Tapi kalau otak kanan tenang gitu loh, di jalan santai gitu. Ya seperti itulah. Cepet dia bekerja di improve-nya. Namun kelemahannya otak kanan dominan itu seperti orang tidak punya rencana tadi. Jadi rencana ke depan itu mau apa, tapi berbasis tujuan. Tujuannya jelas, cuma detail-detail langkahnya itu tidak ada. Jadi detail-detailnya yang nggak ada, tapi tujuannya jelas. Jadi saya pengen punya tujuan yang besar, namun detailnya kurang detail. Jadi langkah-langkah itu kurang detail. Nah, karena otak kiri itu berbasis rencana, maka detailnya itu dapat. Namun karena kadang itu sering terlena dengan detail-detail, maka tujuan utama itu lupa. Itu bedanya otak kiri dan otak kanan. Semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Kemudian otak kanan itu lebih suka kerja di luar, maksudnya bertemu orang banyak, punya relasi, punya teman banyak, itu otak kanan. Nah, kalau otak kiri itu suka bekerja di ruangan, jadi suka membuat sesuatu, membuat produk, membuat apa ya intinya ya, lebih ada Pak Paul lewat. Lebih suka kerja di ruangan yang tidak bertemu banyak orang, suka membuat perencanaan. Nah, itu adalah otak kiri. Jadi kalau otak kiri lebih baik ke kayak arsitek, developer, kemudian programmer, kemudian apa itu desain sesuatu, mendesain sesuatu gitu ya. Nah, kalau di otak kanan itu kan karena suka bekerja di luar, maka dia lebih ke marketing, ke public speaking ya, public speaker ya, nggak tahu namanya. Terus intinya yang bekerja yang di luar, bekerja yang dimana itu ketemu banyak orang. Masalahnya kalau pengalaman saya ya, otak kanan itu tidak bisa sendirian. Kebalikannya dengan otak kiri, tidak bisa bersama orang banyak dalam waktu yang lama. Di sini tidak bisa sendirian dalam waktu yang lama. Jadi ini memang agak bertolak belakang. Maka pekerjaan yang tepat itu penting sekali di sini. Kemudian otak kanan itu ingatan itu berupa hafalan. Jadi ingatan di otak kanan itu berupa hafalan. Jadi kalau hafalan dia cepat. Misal ngapalin pengertian bahwa hukum Newton 1 adalah aksi reaksi. Ketika suatu benda yang diletakkan di atas akan memberikan apa itu. Nah, nggak hafal kan karena saya otak kanan. Otak kiri itu ingatannya itu berdasarkan visual, suara, dan logika. Jadi tidak berdasarkan hafalan. Hafalan nggak hafal-hafal. Jadi kalau ngapalin satu alinea gitu ya nggak hafal-hafal. Itulah masalah di otak kiri. Jadi kalau ngafalin susah, cuma dia bisa menganalogika. Bentuknya seperti ini. Kalau visual dan suara, kalau saya sendiri itu lebih lebih kuat ingatannya, tapi hafalan hilang gitu. Jadi kalau otak kiri disuruh untuk jadi bahasa, maksudnya bahasa Inggris atau bahasa itu ya susah. Kenapa? Karena hafalannya dikit. Jadi dikit-dikit lupa karena itu hafalan. Tapi ketika dia bisa benar-benar campur dengan orang, misal orang saya orang Indonesia, kemudian benar-benar bersosialisasi dengan orang Inggris misal. Nah, itu kemungkinan lebih bisa karena hafalan bersifat suara. Tapi kalau hafalan teks nggak bisa. Saya sendiri benar-benar nggak bisa. Jadi kalau IPS pusing, sejarah itu ya pusing. Kemudian berpikir praktis. Maksudnya berpikir praktis di sini praktisnya
membuat kesimpulan itu lebih praktis. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Kalau di sini berpikir pakai logika. Jadi ini nggak masuk, menurut logika ini nggak masuk, maka ditolak. Kalau ini berpikir praktis, misal gini ya, pakai hard selling. Kalau penjualan itu otak kanan lebih ke hard selling. Maksudnya hard selling gini, diskon 50%, diskon 30%. Kalau dalam penjualan seperti itu. Kalau otak kanan itu kan berpikir pakai logika. Jadi soft selling, lebih ke pelan. Jadi bagaimana cara memberikan orang tertarik dulu. Jadi langkah-langkah orang tertarik, kemudian nah itu berpikir dengan logika, analogi logika gitu. Nah, siapakah yang lebih baik? Berbaik semuanya. Jadi tidak ada sistem yang lebih jelek di sini. Otak kanan bagus, otak kiri juga bagus. Berpikir praktis. Ini akan bisa lebih baik ketika dalam keadaan di lapangan, berpikir praktis. Oh, bisa melihat keadaan. Oh, ini kok apa itu jualan kok nggak laku gitu kan? Ini penjualannya kurang bagus. Maka dia bisa langsung memberikan solusi. Nah, ketika di otak kiri, ini penjualan kok nggak bagus. Dia mikir dulu gimana caranya gitu. Jadi kelamaan. Namun ketika di rencana besar, rencana jangka panjang, ini kalah. Ini lebih bagus di rencana jangka panjang. Namun ketika di rencana jangka pendek, ini lebih bagus. Itulah. Intinya ada di lokasinya sendiri-sendiri. Kemudian nyaman di keramaian. Intinya hampir sama dengan suka bicara tadi ya, kerja di luar. Nah ini kalau rame-rame itu nyaman, ketemu banyak orang itu nyaman. Nah ketika di otak kiri itu lebih nyaman ketika sendirian. Kalau di keramaian saya pusing. Jadi saya itu baru ke 6% ya. Itu aja ketika di mall itu udah pusing. Ketika di mantenan itu ya, mantenan atau kegiatan pernikahan, kegiatan yang pengajian itu yang harus berkumpul dengan banyak orang itu udah pusing. Nah, kalau ini senang-senang aja. Yang otak kanan itu senang-senang aja. Dia tak banyak teman itu senang. Dan ya senang aja gitu. Kemudian berikutnya, kalau di kepemimpinan lebih ke manajer yang berhubungan langsung dengan orang. Jadi lebih ke, jadi bisa perintah itu cepat. Jadi bisa perintah itu nyaman. Dia nyaman dengan memberikan perintah, kemudian itu nyaman dan bisa diikuti oleh orang. Beda dengan pemimpin, ini hanya punya visi. Jadi punya visioner, punya rencana gitu di kepemimpinannya. Kemudian kalau otak kanan itu lebih baik ke marketing dan penjualan. Nah, di sini di produksi dan perencanaan penjualan. Jadi perencanaan penjualan ada, kemudian ini yang menjalankan marketingnya. Kenapa? Karena ini suka bertemu banyak orang tadi, dan di sini lebih suka di dalam ruangan. Hampir sama sih seperti yang di atas. Nah, kalau otak kanan itu berorientasi pada tujuan, kalau otak kiri berorientasi pada detail. Jadi tujuannya itu ini harus selling 1000, harus selling 5000, harus kita Desember harus selesai. Nah, di otak kiri itu lebih ke 1000 itu didapatkan dari mana gitu. Jadi ada langkah-langkah yang difikirkan di detailnya. Oke, kira-kira ya seperti itu ya, daripada bosen nanti kelamaan videonya. Kira-kira seperti itu perbedaan antara dominasi otak kanan dan otak kiri berdasarkan pengalaman. Oh ya, ini saya agak kemarin itu hasil dari hasil dari analisa 32 orang hafid. Hafid itu lebih ke otak kiri. Jadi jika saya juga nggak begitu ini hasil analisa. Hafid kan menghafal Al-Quran ya. Itu lebih cenderung cepat berhasil di otak kiri ketimbang di otak kanan. Padahal kalau kita lihat
kita lihat dari ciri-cirinya, orang otak kanan kan lebih kuat di hafalan. Nah, kemungkinan itu sebenarnya otak kiri itu bisa lebih memanage diri ya. Jadi dia punya rencana yang lebih detail. Tapi saya sendiri juga belum membuat penelitian tentang itu. Kelanjutannya kenapa gitu. Cuma hasil penelitiannya kok begini gitu. Oke, kira-kira seperti itulah untuk penjelasan otak kanan dan otak kiri berdasarkan pengalaman selama analisa sidik jari bakat. Terima kasih dan selamat mencoba dan sukses selalu.